Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa nabiyina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, para rabu, para masyayikh, para ustadz, guru-guru ngaji, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus selayaran semuljah engki kak dinto Al-Ustadz Ahmad Zaini, Al-Ustadz Khalid Tercukan, Al-Ustadz Zainul Abidin, saudara daripada guru kita bersama Al-Maghfurullah Al-Ustadz Muhammad Bahri, serta segenap para asatidah, para ustadz. Saya tentu tak bisa sebut aki satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim kalaban hormat peten kaulah. Mudah-mudahan setiaja para ustadz, para guru paringi kesehatan wal afiyah, tawil umur fi ta'atillah bil bahja was sa'adah. Amin Allahumma amin. Hadirin para rabu, saya muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seampun apareng nikmat kebetulan kula sarang ajunan setaja, sehingga pada malam yang mulia ini, pada malam yang istimewa ini, kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul bersama, bermunajat bersama, akin pangkin silaturahim dalam setong acara selesai engki kak dinto peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang insya Allah barokana maulud pada malam hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita yang hadir. Mantur muka barakana maulud pancenengan setajah sehadir mendapatkan rahmat kalaban syafaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat Allah serta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokana maulud kak dintoh, mudah-mudahan pancenengan sehadir dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokana maulud, mudah-mudahan panjenengan sehadir kak dinto segala kebutuhan, segala macam hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta barokana maulud kak dinto panjenengan tak kuper, tidak selesai, tidak bubar dari acara malam hari ini kecuali semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi. Beliau berkata, masyikama majma'il maulid, sobung beda kompolan selesai, sobung beda kompolan paling bagus melebihi kompolan Maulidir Rasul. Tidak ada peringatan-peringatan di dalam Islam yang lebih utama, yang lebih mulia daripada peringatan Maulidir Rasul. Muncepon orang maturah molot kak dinto minangka pungka, selain kak dinto buah detitan kula sarang ajunan saja malam makan kak dinto nyelamate pungka. Nah,
dengan pengharapan kepada Allah ketika kita nyelamete bungkana insya Allah setuju bekal ngaule buana. Dengan kita memperingati Maulid Rasul malam hari ini dengan penuh sukacita dan takdim terhadap seleran semulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantermuka tengkula ngaule samroh. Samroh ini buah, samroh kak dinto manfaat, samroh kak dinto hasil daripada apa yang telah kita lakukan, laksanakan pada malam hari ini. Dan inti daripada peringatan Maulid Rasul engkikan itu nambah kebungaan, nambah rasa cinta, nambah kaunengan pengetahuan tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena apa? Peringatan-peringatan malam ngaken, peringatan Maulid Rasul seperti malam hari ini merupakan momen sebagai tarbiyah bagi kita, sebagai madrasah bagi kita, sebagai tempat kita mendapatkan ilmu tentang bagaimana Nabi Muhammad. Kita semua mari bulatkan tekad dalam niat ini. Tengkula hadir malam makan Kak Dinto dengan niatan teronoro bunga atas lahirnya Rasulullah. Mari tanamkan niat pada malam hari ini dengan hadir ke tengkula setajah, tengkula niat terongole ilmu semanfaat, terongajiah supaya betengkula tambah cinta, tambah oneng ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin para bu saya mulyaki Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya atau lebih tepatnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Wasail bi Syarhi Syama'il, beliau mengatakan ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidir rasul illa haffatil malaikatu wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahma warridwan. Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, tidaklah sebuah tempat, entah itu rumah, masjid, musola ataupun tempat-tempat lain di mana di dalamnya dibacakan maulid illa hafatil malaikah, kecuali malaikat epakontoron sareng Allah Ta'ala disuruh turun oleh Allah Ta'ala apa? Mengelilingi tempat di mana dibacakannya maulid. Kemudian malaikat bukan hanya mengelilingi kita, akan tetapi wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Maka malaikat tersebut apa? Meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, noon aki seporah atas dosa-dosa orang sehadir kamoloten. Karena itu menurut sebagian ulama, mari yang serius, yang takdim dengan penuh keagungan ketika engkau merayakan maulid Nabi, ketika engkau menghadiri maulid Nabi, karena samroh hasil daripada ketika engkau mengagungkan Nabimu, maka dosa-dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya memang demikian, karena apa? Malaikat itu ketika berdoa kepada Allah Ta'ala, maka doanya akan menembus 7 langit, akan sampai kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala segera mengabulkan doa malaikat. Ketika kita meminta tolong berdoa kepada kawan kita, kepada saudara kita, itu belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Kita tidak tahu sebagai makhluk, sebagai manusia, makhluk apa? Khata, makhluk nisyan, tempat salah dan lupa. Kadang lupa dan salahnya kita menjadi penghambat dosa-dosa, menjadi penghambat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi dengan kita dengan hadir ke maulid, ta'zim, penuh pengagungan kepada Rasulullah, ketahuilah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, man hadara maulidin nabi wa azzama badrahu faqad faza bil iman. Barang siapa yang hadir ke peringatan-peringatan Maulidir Rasul dan wa azzama badrahu, kemudian memuliakan dan mengagungkan siapa yang dibuatkan acaranya, mengagungkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, maka ketahuilah faqad faza bil iman, orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan iman, akan mendapatkan keimanan yang sempurna. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk hadir di tempat ini seraya menyebut-nyebut saleran semuanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Berapa banyak sholawat yang telah kita baca, bagaimana pujian-pujian yang kita dengar, tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan salah satu cara kita notuwaki kebungaan ke Kanjeng Nabi. Kemudian dilanjutkan, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan juga, mamin muslimin, di bait selanjutnya, mamin muslimin, tidaklah seorang muslim qara'ah, membaca Maulidir Rasul fi baitihi, di rumahnya ataupun di tempat di musola atau dimanapun dia berada, apa? Illa, kecuali rafa'ahullah, Allah mengangkat baginya apa? Al-ghahtah. Al-ghahtah Kak Binto, kegentingan, peceklik, kepanasan atau kesusahan. Al-ghahtah wal gharqah. Al-gharqah ini merupakan musibah, kebanjiran. Apalagi mengatakan illa rafa'ahullahul al-baliyat, musibah, bencana diangkat oleh Allah Ta'ala karena sebab kita mengadakan Maulidur Rasul. Apa disebut lagi? Wal nusus. Apa nusus? Nusus ini maling. Wal harqah, dan kebakaran. Dimanapun tempat dibacakannya Maulidur Rasul, maka tempat tersebut akan aman, selamat dari pencurian, akan selamat daripada kebakaran. Wa hawwanallahu, kemudian Allah memberikan keringanan bagi orang yang membaca maulid, bagi orang yang hadir pada acara maulid, apa? Jawab munkar wan nakir. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala orang tersebut ketika berada di barzah, berada di alam kubur, apa? Dimudahkan menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Begitu istimewanya, begitu luar biasanya samroh, buah yang dihasilkan dengan kita hadir ke perayaan Maulid Rasul. Kalau boleh saya mau cerita, ini kejadian tahun kemarin terjadi di Jakarta. Ada seorang kuli bangunan memiliki upah setiap harinya 40.000. Memiliki upah 40.000. Kemudian 40.000 itu dibagi oleh dia. Yang pertama 10.000 dia tabung untuk keperluan dia membuat acara maulid selama setahun. Kemudian yang 20.000 lagi dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan yang 10.000 dia serahkan kepada orang tuanya. Hal itu terus berlalu. Setelah masuk tanggal 1 Rabiul Awal, dia mendatangi juru masak. Dia memberikan uang, membuka celengannya yang 10.000 setahun. Kalau kita setiap hari menyimpan uang 10.000, kira-kira setahun berapa? 3.600.000. Kira-kira kalau kita punya uang 3.600.000, bisa amolot apa tidak? Ayo, bisa amolot apa tidak? Bisa, malah mewah. Ongkos sahadra berempah, sabi senekiaina berempah, konsumsinya berempah. Mungkin kalau ada terop berapa? Insya Allah 3.600.000 cukup. Sedangkan kita, ayo, ini mungkin ada yang perokok, ya. Saare bode sedubungkos, dubungkos itu 30.000, ya. Coba kalikan 30.000 kali setahun, berempah.
Berapa banyak uang kita yang kita gunakan untuk beli rokok? Kan seperti itu. Coba kita kurangi, ambil uang beli rokok kita 10.000 aja kita simpan selama setahun, bisa amolot. Bisa amolot. Karena eman Pak, rogi orang pun tak amolot kat itu. Nah, lanjut kisah tersebut. Kemudian ketika malam 12 Rabiul Awal, ya, malam 12 Rabiul Awal, Rasulullah ini kan dilahirkan menjelang subuh. Dia bangun kuli tadi ini menjelang subuh, kemudian mandi, dan dia baca maulid sampai datang fajar. Setelah datang fajar, dia sholat subuh berjamaah, dan ba'da subuh dia memanggil tetangganya, memanggil kawan-kawannya untuk membaca maulid Nabi dengan suguhan yang telah diberikan kepada juru masak tadi ketika masuk awal Rabiul Awal. Dan itu terus berlangsung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai tahun ketiga. Pemuda tadi merasakan kurang enak badan, sakit, yang menyebabkan beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Teman-temannya merasakan kehilangan yang sangat luar biasa, sehingga salah satu dari kawannya bermimpi di dalam mimpinya bertemu dengan pemuda tadi, seolah-olah mengatakan, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepada kamu, bagaimana kabar kamu di sana, bagaimana kabar kamu di barzah. Kemudian dalam mimpinya orang tersebut bilang kepada kawannya, cak monggo bahasa maturna ya, wah mata pada sebagaimana yang kita pikirkan. Yang saya bayangkan kuburan itu gelap, kuburan itu mengerikan. Ternyata ketika saya masuk ke dalam kubur, saya mendapatkan segala macam kenikmatan. Engkau terus apa-apa ibadah, terus nasik kebuli bedah, terus buah-buahan bedah. Mau apa saya tinggal minta kepada Allah Ta'ala, dan kenikmatan itu hadir di dalam kuburan saya. Memang betul apa yang disabdakan Rasulullah. Seorang mukmin di dalam barzah, ketika berhasil melewati jawaban munkar dan nakir, maka apa barzahnya atau kuburannya seperti apa? Karaudatin min riyadil jannah. Maka kuburannya itu seperti kebunan-kebunan surga. Jadi barzah ini miniatur. Kelak kenikmatan yang akan dia dapatkan di surga, dia akan lebih dahulu dapatkan di barzah. Sampai yaumil kiamah, sampai dia masuk surga sesungguhnya. Dan sebaliknya, ketika orang yang bermaksiat, orang yang selaku membuat Allah murka, lihat di kuburannya bagaikan hufrah kahufratin niran, seperti lobang-lobang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dia akan mendapatkan siksa dan adab sebagaimana kelak dia akan mendapatkan adab dan siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada adab neraka. Amin Allahumma amin. Kemudian yang tidak kalah menarik, pemuda tadi mengatakan, ketahuilah, ketika aku pertama kali diturunkan ke dalam kubur, ke dalam barzah, ada sosok orang yang tinggi besar, wangi, mancung, dengan perawakan yang sangat indah. Tidak aku jumpai, tidak pernah aku jumpai orang ini sebelumnya. Kemudian dengan nada gemetar aku bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau malaikat munkar dan nakir? La. Dia jawab, tidak, saya bukan malaikat munkar dan nakir. Terus siapa adunan? Siapa engkau yang mulia ini? Aku adalah orang yang kau baca salawatnya. Aku adalah orang yang kau baca maulidnya. Aku adalah orang yang hatimu setiap saat ta'alluq pada diriku. Maka dari itu sekarang aku sambut dirimu untuk mendapatkan kenikmatan yang ada di dalam barzah. Subhanallah, ini bukan rekayasa. Ini tidak ada cerita dalam kitab. Ini merupakan kisah nyata seseorang yang memiliki ta'alluq kuat dengan Nabi, memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi.
Kalau seorang kuli saja bisa seperti itu, bagaimana dengan kita? Kuli yang 40.000 meninggal langsung disambut oleh Rasulullah. Bagaimana dengan kita yang memiliki gaji 100.000, 150.000, yang satu bulannya 2 juta, 3 juta, 5 juta, tidak pernah membuat maulid, tidak pernah merayakan maulid? Mana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Allah memberikan kita rezeki, Bapak. Mari kita gunakan untuk membuat bangga, membuat bahagia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena modal kita menghadapi siksa kubur, modal kita menghadapi pedihnya azab di barzah, belum lagi azab di neraka di hari kiamat, adalah modal yang paling pertama, cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Memiliki ta'alluq yang kuat, rindu, syok kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang sudah merindukan nabinya, ketika orang sudah cinta kepada nabinya, Allah kirimkan malaikat untuk menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan nista. Ketika kita sudah cinta pada Nabi, Allah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ada terus kita dibuat dekat kepada Allah Ta'ala. Yang ada terus kita dibuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita merayakan Maulid Rasul, ya, tidak identik dengan materi. Apabila ada niat azam gawi, niat yang kuat, tekad yang bulat, maka semuanya akan berhasil. Ketika ada orang mengatakan, bermata amolot, molot dia bantu neraja, biayanya besar, congkok nih gaji sekonek ria, tak bisa molot aja. Ini gaji 40.000 bisa molot. Bagaimana dengan kita? Seperti itu. Lihat kan? Kalau memang mentok kita tidak memiliki ekonomi, intinya apa? Maulid ini kan salah satu cara notuaki kebungaan di Kanjeng Nabi. Ya apa kita ini dengan harta yang minim yang kita punya saat ini membuat bangga Rasulullah, membuat bangga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan oton kula mek ndik pasal 50.000, 100.000, 200.000, mek tak cukup mun ceng-ceng orang ke tetangga. Ya bagaimana uang itu 200.000 menengah ke Kanjeng Nabi? Rasulullah ini senang kepada anak kecil. Rasulullah ini bunga kepada anak yatim. Rasulullah ini senang kepada janda, senang kepada fuqara wal masakin. Bagaimana uang tersebut kita gunakan untuk membunga mereka, membunga anak kecil, membunga anak yatim, membunga para rantau, membunga fakir fuqara wal masakin. Insya Allah ketika mereka itu bunga, anak kecil itu senang, fuqara wal masakin senang, para janda dan anak yatim senang, insya Allah Rasulullah juga akan senang sama kita. Karena apa? Kita secara tidak langsung membuat hati Rasulullah senang dengan perbuatan kita. Dan ini modal, Pak. Kita memang wajib cinta sama Rasulullah. Tidak ada lain, tidak bukan, wajib cinta sama Rasulullah. Tapi apabila Rasulullah cinta sama kita, itu merupakan keistimewaan dan kenikmatan yang luar biasa bagi kita. Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, melaksanakan aturan-aturan hidup Rasulullah, maka orang tersebut betul-betul cinta kepada Rasulullah. Dan ketahuilah, barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, bunga dari Rasulullah, kana ma'i fil jannah, pagi insya Allah areng sarang Kanjeng Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kenikmatan, tidak ada pemberian Allah sobung paparing sepaling luar biasa, sobung paparing sepaling muljah melebihi paparing kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bagi seorang mukmin,
Bagi seorang muslim, tidak ada kenikmatan yang paling agung, yang paling besar melebihi kelahiran Sayyidil Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, mari kita bersyukur dengan melaksanakan perintah Rasulullah. Mari kita bersyukur dengan kita meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Mari kita bersyukur dengan kita melaksanakan apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Hadirin, Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. Cuma kita tidak merasakan. Rasulullah itu cinta kepada kita sampai tidak rela umatnya masuk ke dalam neraka. Rasulullah tidak rela apabila kita dipanggang, cangret, tepuk malaikat di nerakanya Allah Ta'ala. Rasulullah tidak rela, tidak ridho, hadirin. Bahkan saat ini pun, meskipun kita jauh berapa abad silam, Rasulullah masih merasakan bagaimana umatnya mendapatkan kesakitan. Ma min syaukatin yushaku ala ummati illa wa ana ajidu alamaha. Apa kata Nabi? Tidaklah sebuah duri menusuk daripada tubuh umatku illa kecuali aku pun merasakan sakitnya. Bayangkan hadirin, Rasulullah merasakan sakit dengan apa yang kita rasakan. Dan sebaliknya, hati-hati, Rasulullah merasa sedih apabila umatnya juga melanggar terhadap aturan-aturan Allah. Rasulullah sedih, Rasulullah bahkan menangis apabila umatnya jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berkorban dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan kita menjauhi larangan-larangan Allah. Mari tidak usah jauh-jauh. Ini kita hidup di musola, di sekitaran musola ini. Mari dengan kita memakmurkan musola dengan sholat 5 waktu berjamaah, paling tidak ini juga membuat bangga Rasulullah, menyenangkan hati Rasulullah. Terkadang berapa banyak di antara kita yang berpapasan, yang bertangga, mau sholat 5 waktu aja jarang, apa lebih-lebih lagi muta'alluq dengan musalla. Mari buat bangga Rasulullah dengan memakmurkan musola dengan sholat berjamaah. Memakmurkan musola bukan hanya dengan sholat juga, memakmurkan musola, membahagiakan Rasulullah dengan kita berpartisipasi untuk kemaslahatan musola. Oh, ada musola mengadakan molodan, norok sombongan. Ada musola pintunya rusak, bantu untuk memperbaiki pintu. Oh, jedingnya rusak, airnya bermasalah, kita bantu tenaga kita, pikiran kita untuk kemaslahatan musola. Itu juga sama saja memakmurkan musola, dan perbuatan itu juga membuat bangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beberapa riwayat mengatakan Rasulullah itu marah apabila orang yang bertetangga dengan masjid ataupun musola dia tidak sholat di musola, malah dia sholat di rumahnya, padahal yang 10 tengkak kan itu. Ini karya alon cak tanda saya sholat itu. Lebih-lebih subuh, ingat, dikatakan tanda orang munafik apabila dia enggan melaksanakan sholat subuh. Ini munafik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan munafik. Dan juga disebutkan dalam riwayat, keberkahan sebuah kampung, keberkahan sebuah petukuhan, keberkahan sebuah desa tergantung bagaimana warganya memakmurkan tempat ibadah. Bagaimana warganya memakmurkan musalla, bagaimana warganya memakmurkan masjid. Apabila warga itu memakmurkan tempat ibadah seperti musalla dan masjid, sudah otomatis warganya akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toreh ngerengi
melalui peringatan Maulid Rasul pada malam hari ini, mari kita wakafkan diri kita untuk memakmurkan tempat-tempat ibadah yang ada di sekitar kita. Ada musola, ada masjid. Mari ta'alluqkan hati kita kepada tempat-tempat ibadah semata-mata ingin membuat Rasulullah senang pada kita, semata-mata ingin membuat Rasulullah bangga kepada kita. Apalagi yang hendak kita perbuat untuk membalas jasa-jasa Rasulullah kepada kita. Sebelum saya mengakhiri malam hari ini, ada kisah menarik ya. Bagaimana pengorbanan Rasulullah terhadap umatnya. Bagaimana pengorbanan Rasulullah ketika malaikat Israel datang kepada Rasulullah. Seraya mengatakan, ya malaikat, ji'tuka gabidan au zairan. Wahai malaikat Israel, engkau datang kemari apakah hendak berziarah atau mencabut nyawaku? Apa kata malaikat Israel? Ya Muhammad, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, aku datang ke sini hendak berziarah dan juga mencabut nyawamu in syi'ta. Apa itu pun apabila engkau berkehendak. Mohon panjenengan kesokan Kanjeng Nabi tore cabut sareng dan kula. Aina Jibril? Mana Jibril? Katanya Rasulullah. Mana Jibril? Kemudian malaikat Jibril turun membarengi malaikat Israel. Ya Jibril, man li ummati min ba'di? Bagaimana nasib umatku setelah aku wafat? Diulangi lagi, man li ummati min ba'di? Ya Jibril, bagaimana nasib umatku nanti ketika aku wafat? Diulangi lagi, ya Jibril, man li ummati min ba'di? Bagaimana nasib umatku ketika aku wafat? Bingung malaikat Jibril. Langsung naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril turun menghadap Rasulullah lagi. Ya Muhammad, Allah yukri'uka salam. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kekasih Allah, ya Habibullah, Allah mengirimkan salam kepada engkau. Waqul, kemudian Allah berkata, Basyir Habibi Muhammad, beri kabar gembira kekasihku Muhammad, innal jannata muharramun ala jami'il anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk. Ketahuilah, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya surga Allah haramkan bagi seluruh anbiya, para nabi dan umatnya sebelum engkau dan umat engkau masuk ke dalam surga. Lihatlah bagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah mengatakan, Al-an taba nafsi. Kalau begitu tenang hatiku sekarang. Taba nafsi, tenang hatiku sekarang. Kemudian Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la. Kalau begitu aku ingin segera bertemu dengan Allah. Aku ingin segera bertemu dengan Tuhanku. Cepat wahai malaikat Israel, cabutlah nyawaku. Kemudian seketika itu malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah SAW. Malaikat mencabut dengan perlahan, dengan berat, dengan pelan. Itu pun masih terdengar rasa rintihan daripada Rasulullah. Rasulullah merintih, dicabut lagi dengan pelan lagi. Rasulullah merintih, atas urubil alam ya Muhammad. Apakah engkau merasakan sakit ketika nyawamu dicabut, wahai Muhammad? Naam ya Israel. Iya, aku merasakan sakit ketika nyawaku dicabut. Kemudian hadirin ketahuilah, menurut ulama, ketika nyawa kita dicabut, itu sakitnya ibaratkan ada 1000 pedang menusuk diri kita. Bagaimana sakitnya ketika dicabut nyawa? Kemudian Rasulullah berkata lagi, wahai malaikat Israel, apakah umatku juga akan merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan? Naam ya Muhammad. Setiap makhluk, setiap manusia yang dicabut nyawanya pasti akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Idan, kalau begitu,
khaffif ala ummati wa thaqil alayya. Kalau begitu Nabi Muhammad, perberat sakitnya pada diriku dan ringankan sakitnya umatku ketika nanti dicabut nyawanya. Subhanallah. Di detik-detik terakhir Rasulullah ini masih ingat dengan kita. Di detik terakhir menjelang kewafatan beliau masih ingat dengan kita. Sedangkan kita sebagai umat Muhammad setiap harinya masih lupa dan lalai kepada Allah, lalai kepada Nabi-Nya. Masih sering kita tidak sholat, masih sering mata kita menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masihkah ada sifat hasud, iri, dengki dalam hati kita? Hadirin, bagaimana pengorbanan Rasulullah? Mana timbal baliknya kita? Sampai terakhir Rasulullah itu, bayangkan, tidak lain dan tidak bukan dengan hadirnya kita malam hari ini, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita malam hari ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang patuh akan syariat, yang insya Allah kelak akan menjadi modal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal kalian menuju akhirat, dan sebaik-baiknya bekal menuju akhirat adalah perbuatan takwa. At-taqwa hahuna, takwa itu ada dalam diri kita. At-taqwa, takwa itu adalah apa? Mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini adalah takwa. Mudah-mudahan sekali lagi kita tidak selesai, kita tidak bubar, kita tidak lepas daripada acara ini kecuali Allah tanamkan dalam hati kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, menjadi hamba yang bertakwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadza minni wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.